satu lagi sebenarnya, yaitu tentang bagaimana penyusunan laporan penelitian. Nah, itu yang belum saya sampaikan ya, tapi nanti mungkin akan saya berikan referensi. Nah, anak-anak saya ingin bertanya dulu nih, kan kemarin kalian sudah membaca ya hasil angket terkait dengan ini, motivasi belajar. Bentar, saya tampilkan dulu karena belum ada. Ada yang sudah membaca secara utuh terkait dengan pengolahan angket yang saya berikan ke kalian? Oh, bukan yang ini ya. Yang ini. Nah, ini. Nah, ini kalau kalian masih ingat pada bulan Januari lalu, kalian saya minta untuk mengisi angket ya. Angket terkait dengan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran sosiologi di kelas 10 SMA 39. Berarti kalau kelas 10 karena ada 3 kelas, berarti yang mengisi adalah kelas 10 IPS 1, 10 IPS 2 dan 10 IPS 3. Nah, total dari keseluruhan itu ada 120 anak. Tapi yang mengisi angket itu sebanyak 82 siswa ya. Berarti ada sekitar berapa itu? Yang tidak mengisi sepertiganya atau sekitar 38 anak tidak mengisi angket. Nah, saya ingin bertanya nih terkait dengan teknik pengambilan sampel. Kalau saya ingin melakukan penelitian yang mengukur motivasi belajar siswa di kelas 10 IPS SMA Negeri 39, lalu saya sebagai peneliti hanya memberikan link begitu saja kepada anak-anak. Anak-anak silahkan mengisi angketnya. Dan hasilnya adalah 82 siswa mengisi angket ini. Nah, kira-kira teknik pengambilan sampel yang saya lakukan itu sudah benar atau belum? Ada yang mau berpendapat? Saya mengambil paper perlu menunjuk langsung siapa saja yang mengisi, itu sudah benar belum ya secara prosedur? Ada yang mau berpendapat nggak? Nggak masalah ya, salah. Kita diskusi. Coba saya flashback lagi ya, saya ingatkan lagi nih. Kan mengapa penting mengambil sampel? Karena tidak mungkin semua orang yang ada di dalam populasi itu kita teliti. Kalau misalnya populasinya cuma 40 orang ya mungkin ya, tapi kalau populasinya sampai ribuan bahkan puluhan ribu, tentu saja tidak mungkin untuk kita teliti. Maka pentingnya pengambilan sampel dalam penelitian sosial. Sampel itu tentu saja dipilih dengan memperhatikan kriteria-kriteria tertentu sehingga bisa representatif terhadap populasi. Dalam artian, sampel itu benar-benar bisa mewakili populasinya. Nah, kalau teknik pengambilan sampel yang saya gunakan dari 120 orang itu dengan cara tadi, saya membagikan angket secara langsung itu, tanpa saya tunjuk anak-anaknya, apakah sudah tepat yang saya lakukan itu? Ayo, ada yang mau berpendapat nggak? Dari kelas Saya 1, boleh. boleh silahkan Iren. Ya, saya berpendapat Pak yang tadi ya Pak, menggunakan Google Form itu ya Pak. Kalau Ya, menurut saya, betul, silakan. kurang tepat Pak, karena kalau misalnya kita kan ngambil sampel itu kan berarti nggak perwakilan-perwakilannya aja yang mewakili populasi itu Pak. Nah, kalau misalnya langsung di-share ke Google Form itu, kita nggak bisa mengira-ngira kayak misalnya kira-kira kalau misalnya untuk mengolah data selanjutnya itu untuk maksimal dan juga minimal sampel yang kita perlukan itu seperti apa gitu Pak. Jadi menurut saya itu sepertinya perlu ditunjuk siapa-siapa gitu Pak, sesuai dengan kriteria-kriteria yang ingin diteliti gitu Pak kalau menurut saya. Terima kasih Pak. Oke, berarti ditunjuk ya seharusnya. Nah, kalau populasinya sebesar 120 orang. Nah, kira-kira menurut Iren atau mungkin menurut teman-teman yang lain ya, bagaimana cara menentukan misalnya saya mau mengambil sampel sebanyak 30 anak? Kalau menurut saya pakai teknik
random sampling, Pak. Kayak ngambilnya sesuai undian atau enggak secara acak gitu, Pak. Karena variabel atau siswanya itu kan sama anak kelas 10 misalnya, Pak. 10 IPS 1, 10 IPS 2, 10 IPS 3, enggak ada stratanya gitu, Pak. Jadi bisa dibilang itu sama variabel gitu, Pak. Jadi menurut saya kalau misalnya untuk cara pengambilan sampelnya bisa pakai sampel teknik random sampling, Pak. Kalau menurut saya. Teknik random sampling ya. Berarti 30 itu dibagi rata secara proporsional ke kelas-kelas ya, 10 IPS 1 10 orang, kelas 10 IPS 2 10 orang, kelas 10 IPS 3 10 orang, sehingga ketemulah sampel yang berjumlah 30 orang tadi. Ya, idealnya memang seperti itu, tepat sekali ya yang dikatakan oleh teman kalian, si Iren, bahwa kalau populasinya besar dan populasinya itu homogen, dalam artian tidak ada perbedaan tingkatan, tidak ada perbedaan yang berarti lah ya, karena sama-sama kelas 10, maka itu bisa menggunakan teknik simple random sampling. Seharusnya saya memilih dengan cara mengacak tadi. Nah, teknik mengacak ini juga macam-macam ya. Ada yang dengan cara kayak arisan itu. Jadi kalau random sampling itu semua orang yang ada di dalam populasi itu punya kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Ya kalau ada 40 orang, ada 120 orang dan dipilih 30 orang, berarti 3/12 ya. Berarti kesempatannya sebesar 1/4. Ya, 1/4 untuk dipilih sebagai sampel, seperti itu. Atau bisa juga menggunakan interval. Ya, kalau 1 sampai 40, kalau misalnya mau diambil 10 anak, ya tinggal aja 1 sampai 40 itu dibagi intervalnya, sehingga ketemu 10 anak. Nah, itu terserah si peneliti. Tapi memang yang paling bagus adalah dengan cara mengacak tadi. Tapi beda lagi kalau misalnya yang saya teliti ini di kelas 10, 11, dan 12 secara keseluruhan. Berarti saya menggunakan stratified random sampling. Kayak misalnya ini kan komposisi kelas di SMA 39 berbeda ya. Kelas 12 itu ada 11 rombel, lalu kelas 11 ada 10, dan kelas 10 juga ada 10 rombel. Sehingga harus berbeda tuh dalam memilih sampelnya, karena kelas 12 lebih banyak jumlah kelasnya. Misalnya seperti itu. Nah, berarti sebenarnya atau prosedur yang saya lakukan dengan cara semua orang ya udahlah dikirim aja, itu berarti kurang tepat juga. Nah, pertanyaannya selanjutnya nih, apa konsekuensinya jika seorang peneliti dari awal menentukan sampel saja sudah salah? Teknik pengambilan sampelnya sudah apa ya, kurang tepat seperti itu. Apa implikasinya terhadap hasil dari penelitian itu? Silakan yang mau berpendapat. Perwakilan dari PS2 sama PS3 belum, karena PS1 ya. Boleh silakan. Atau siapa saja boleh berpendapat. Saya ulangi lagi ya. Apa yang akan terjadi jika seorang peneliti dari awal dalam menetapkan sampel sebagai basis data, sebagai basis untuk mengumpulkan data itu sudah kurang tepat gitu ya. Sampelnya tidak representatif terhadap populasi. Nah, apa yang akan terjadi terhadap hasil penelitiannya kira-kira? Halo, ada yang mau berpendapat? Silakan. Siapa? Silakan langsung sebutkan nama dan menjawab ya, tanpa perlu ragu, silakan. Izin menjawab, Pak. Boleh, silakan. Kalau menurut saya, kalau dari awal penelitinya sudah memilih gagal dalam memilih responden atau informannya, itu nanti bakalan apa yang membuat hasil penelitiannya tidak relevan atau tidak akurat, Pak. Hasil penelitiannya tidak relevan dan tidak akurat ya, sehingga tepat yang dikatakan Vindi ya, sehingga
bisa jadi kesimpulan yang ditampilkan di dalam laporan itu tidak sesuai dengan realitas yang ada di lapangan. Dan itu sangat berbahaya jika penelitian itu memang mengambil suatu kasus atau topik yang strategis gitu ya. Misalnya kayak quick count. Pernah kan dulu ada hasil quick count yang berbeda gitu ya. Sedangkan itu kan masalah serius gitu. Ketika seseorang memanipulasi sampel dan menghasilkan data yang salah, akhirnya menghasilkan kesimpulan yang salah, dan ini sangat berbahaya. Maka pentingnya sedari dini kita mengetahui bagaimana ya cara mengambil sampel yang benar. Nah, saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih menyusun pengolahan data ini secara sederhana. Kok bisa jadi kayak gini nih? Ini padahal hasil awalnya adalah yang ini. Jadi ini langsung saya download dari Google Form. Jadi kalau dari Google Form itu langsung ketahuan. Nah, ini nama asli ya harusnya ya, nama asli. Tapi prinsip dalam ya. Maaf memotong, tapi presentasinya nggak ada, Pak. Oh iya, saya lupa. Saya belum mempresentasikan. Betul. Oke, kurang fokus ini ya. Bentar, saya presentasikan dulu. Apakah sudah terlihat, anak-anak? Belum, Pak. Belum, Mbak. Bentar. Sekarang sudah? Belum juga ya? Belum, Pak. Oke, oh ya ini. Laptopnya yang agak lemot ya, perlu diganti. Bentar. Oke, ini sekarang sudah terlihat ya sekarang ya? Sudah, Pak. Belum lah. Coba dicek lagi deh. Ada yang sudah, ada yang belum. Sudah, Pak. Oke, ya. Nah, ini anak-anak ya. Jadi ini adalah hasil awal dari angket yang kalian isi ya. Jadi ketika saya download dari Google Form dan saya pilih format Excel, hasilnya seperti ini. Nah, ini awalnya adalah nama asli yang sudah kalian tuliskan. Lalu saya filter, saya urutkan secara ngacak ya tentu saja karena tidak urut absen ini ya. Lalu saya beri kode dari masing-masing anak karena dalam prinsipnya penelitian itu tidak bisa mempublikasikan identitas secara langsung gitu ya. Saya harus merahasiakan informan atau responden saya ini. Jadi kalian nggak tahu siapa-siapa yang mengisi ini. Nah, jadi saya buat kode AA, AB, AC, AD, AE, AF, dan seterusnya. Nah, lalu saya urutkan dari IPS 1, IPS 2, IPS 3, dan IPS 3, IPS 2, IPS 3. Nah, kalau kita lihat dari sini, yang mengisi dari IPS 1 itu hanya sebesar 14 anak. 14 anak ya, dari 80 sekian tadi. Yang paling banyak adalah dari IPS 3. Nah, ini IPS 3 banyak sekali. Jadi, dari komposisinya saja sebenarnya ini sudah tidak imbang ya, lebih banyak atau dominannya di IPS 3. Sehingga tadi hasil penelitiannya kurang begitu menggambarkan keadaan yang asli di lapangan. Itu yang ingin saya tampilkan. Nah, bagaimana cara mengolah selanjutnya, Pak? Kenapa kok bisa ketemu nih misalnya rata-rata prestasi belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 39 adalah 83,41. Karena di sini kan kalian sudah mengisi nilai rapot ya di semester 1 dari sekian sampai sekian, sehingga cara mengolahnya ya tinggal saja kita buat rumus average sehingga keluar rata-ratanya adalah 83,41. Nah, untuk rentang nilainya
dimulai dari nilai 78 hingga 88. Jadi rentang nilainya seperti ini. Nah, tadi Vindi bertanya di Google Classroom, apa fungsinya min, median, modus tadi. Nah, ketika saya menentukan nilai rata-rata, ini kan sudah masuk dalam kategori min, ya, nilai rata-rata. Jadi sangat penting sekali dalam mengolah statistik itu kita harus tahu bagaimana cara mengolah min, median, modus. Terus modus, oh ternyata data yang sering muncul kan, ternyata sebagian besar dari sampel yang dikumpulkan di sini, nilai yang paling banyak adalah di nilai angka di 85. Karena sebanyak 18 anak itu mengisi nilainya 85 ini. Ini modusnya. Kalau nilai tengahnya ya silahkanlah, kalian lebih paham ya. Dari 82 ini berarti nilai tengahnya itu di antara 42, di antara 41 tadi ya, 41 itu. 41 dan 42 itu nilai tengahnya. Berarti silahkan dikalikan antara jumlah orang atau masing-masing dari frekuensi ini. Nah, itu fungsinya. Gitu. Nah, lalu bagaimana cara mengolah ini? Pertama, di materi ada yang namanya editing. Ini saya awali dari pengolahan data kuantitatif ya. Jadi, kalau penelitian itu ada perbedaan dalam mengolah data menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif, instrumen utama untuk mengumpulkan data adalah angket. Dan angket itu ciri khasnya bisa diolah secara statistik. Nah, tapi sebelum diolah secara statistik, tahapannya yang pertama adalah proses editing. Editing itu secara sederhana bisa kita artikan kayak kita meneliti kembali, memeriksa kembali kelengkapan data yang sudah dikumpulkan di lapangan, apakah sudah sesuai atau belum, sudah tepat atau belum, dan seterusnya. Ya, ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena kalau ada pertanyaan-pertanyaan pokok yang tidak dijawab responden, maka data itu atau hasil angket itu menjadi tidak valid, tidak bisa kita gunakan sebagai sampel dalam penelitian. Atau misalnya kita tanya ada 50 pertanyaan, lalu hanya dijawab 40, yang 10-nya tidak dijawab ya. Itu berarti juga data yang cacat ya, tidak bisa digunakan sebagai analisis nanti dalam laporan penelitian. Sehingga sangat perlu sekali tahap editing ini, tahap ketika kita memeriksa, meneliti kembali data-data yang dikumpulkan ke lapangan. Nah, kalau proses editing yang saya lakukan untuk mengolah data itu seperti apa? Yang pertama adalah saya cross-check, apa benar nilai-nilai rapot yang ditampilkan di sini sesuai dengan nilai rapot yang saya kasih. Ada beberapa anak sebenarnya yang mengisi rapotnya itu tidak sesuai, karena ada yang mengisi rapotnya 40 berapa gitu ya. Perasaan saya nggak pernah ngasih nilai 40 di rapot ya. Mungkin persepsi dia nilai ulangan atau apa, saya nggak tahu juga. Akhirnya saya benarkan di sini. Saya mencoba untuk melihat kembali arsipnya, oh ternyata nilai anak ini. Nah, saya benarkan, biar angketnya bisa digunakan. Kalau tidak saya benarkan, berarti angketnya tidak bisa saya gunakan. Itu kan sebenarnya. Nah, itu namanya proses editing. Makanya kalau membuat Google Form, biar tidak ada proses salah atau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak diisi, kalian setting saja harus atau wajib diisi. Biasanya ada tanda bintang yang berwarna merah itu. Jadi di bawah itu ketika membuat Google Form, disetting harus wajib diisi. Sehingga mau tidak mau responden ketika ingin mensubmit responnya itu harus mengisi semua yang ada di situ. Nah, itu namanya proses editing. Nah, selanjutnya setelah proses editing dilakukan, ya kalian sudah baca tadi ya, mengecek semua hal itu, maka yang kita lakukan adalah coding. Coding itu memberi kode atau kita berusaha untuk mengklasifikasikan jawaban sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, intinya dalam coding itu kita mengubah sesuatu yang awalnya sifatnya kualitatif, yang seperti ini. Kalau misalnya sangat setuju, tidak setuju, dan seterusnya, ini kan nggak bisa kita masukkan rumus ya. Nggak bisa kita buat presentase, nggak bisa kita olah secara statistik. Maka kata-kata setuju, sangat setuju, dan seterusnya ini harus
berikan kode. Nah, misalnya saya memberikan interval 5 ya, sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Maka saya beri nilai sangat setuju itu menjadi 5. Misalnya seperti ini. Kita pastikan semuanya sudah terfilter, lalu kita coba untuk mensortir dari mulai yang, saya ingin mensortirnya yang ini aja deh. Nah, sangat setuju kita kasih nilai 5. Berarti semuanya yang nilainya sangat setuju, kita konversi menjadi 5. Yang setuju kita konversi menjadi 4. Semuanya seperti ini. Nah, semuanya, sehingga nanti seluruh aspek yang setuju, sangat setuju itu nanti diolahnya jadi seperti ini. Jadi 4, 5, 3. Ini dengan cara memberikan kode tadi. Kalau yang sangat setuju diberikan nilai 5, yang paling bawah atau sangat tidak setuju diberikan nilai 1. Nah, itu namanya coding. Tujuannya biar datanya bisa diolah secara statistik, bisa dimasukkan rumus. Misalnya nih ya, saya pengen tahu nih, motivasi belajarnya si AA ini berapa persen sih, gitu ya. Nah, berarti dari masing-masing aspek ini, kan tentu saya total kan. Nah, total saya buat rumus sum lalu kita tarik semua datanya dari awal sampai akhir, totalnya 103. Sedangkan ada berapa pertanyaan ini ya? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25. Berarti 25 nilai maksimalnya 25 dikali 5, ada 125. Berarti kalau nilai anak ini 103, kita mau menentukan presentasinya adalah 103 atau AD2 kalau di rumus Excel dibagi 125 dikali 100. Nilainya adalah 82,4. Nah, saya ingin mengkategorikan anak ini kalau nilainya 82,4, itu kategorinya motivasi belajarnya tinggi atau rendah ya. Berarti saya harus membuat interval. Kalau pertanyaannya itu jumlah totalnya adalah 25, berarti nilai maksimalnya kan 125 ya. Karena masing-masing item nilai maksimalnya 5 dikali 25 jadi 125. Nilai terendahnya berarti 25 karena yang sangat tidak setuju tadi nilainya 1. Berarti tertinggi 125, terendah 25. Nah, saya membuatnya seperti ini ya biar pas. Nilai yang 20 sampai 35 saya anggap motivasi belajarnya sangat rendah. 36 sampai 51% itu rendah dan seterusnya. Sehingga kalau anak itu nilainya 84 sampai 100%, saya anggap motivasi belajarnya tinggi. Nah, berarti si A ini, mana tadi ya? Si AA ini, karena dia itu, ini di pengolahan, bentar. Nah, ini berarti saya salah ini ya. Harusnya kalau dia 82, maaf. Ini kenapa kok bisa salah? Karena ini tadi tidak ke filter. Saya harus undo dulu. Ini tadi tidak ke filter. Saya harus undo dulu. Nah, ini harus di-undo dulu. Intinya yang ini tadi. Nah, ini tadi tidak ke filter ya. Sehingga salah di sini datanya. Tuh. Tapi intinya kalau per indikator kita tentukan yang nilainya 84 itu sangat tinggi tadi sesuai dengan interval ya. Berarti yang kita gunakan yang ini yang benar. Kalau 84 sampai 100 sangat tinggi, 68 sampai 83 nilainya tinggi. Nah, sama ini yang benar. Nah, baru setelah proses pengolahan data menggunakan coding ini selesai kita lakukan, ada yang namanya tabulating. Tabulating itu kan kalau seperti ini ditampilkan dalam laporan kan membingungkan ya. Pembaca juga tidak bisa membaca atau menangkap makna secara cepat gitu ya, apa yang ingin kita sampaikan.
Makanya data ini perlu kita buat dalam bentuk tabel biar orang-orang itu bisa langsung membaca dengan mudah. Nah, makanya saya buat dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, pertama ini nih, nilainya. Dari hasil anak ini tadi, dari nilai anak ini tadi, 84 dan seterusnya ini, sampai segini, saya kategorikan atau saya kelompokkan, sehingga hasil akhirnya seperti ini, grafiknya. Oh, berarti nilai sosiologi itu, dari sampel yang saya ambil, tertingginya 88, terendahnya 78. Harusnya terendahnya 75 ya, karena ada ini dari 75 sampai 88. Tapi mungkin karena tidak mengisi angket sehingga mentoknya di 78 segini. Nah, ini data sehingga kita lebih gampang untuk melihat dengan menggunakan tabel seperti ini daripada membaca yang seperti ini. Sampai di sini apakah bisa dipahami? Sampai proses tabulating. Bagaimana anak-anak? Saya pengen ada pendapat itu biar saya, kalau kalian merasa bingung sampaikan yang mana biar saya bisa menjelaskan. Sampai di sini adakah pertanyaan dulu? Atau bingung antara dua ini ya? Tidak ada pertanyaan atau bingung? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya coba untuk meneruskan. Nah, sekarang kita mencoba untuk mengukur motivasi belajar dari kelas 10 IPS. Nah, hasilnya setelah kita olah angketnya, ternyata dari 82 sampel tadi, 42 anak motivasi belajarnya sangat tinggi, dan 35 anak motivasi belajarnya tinggi, serta 5 anak cukup tinggi atau sebesar 6%. Nah, ini kita olahnya dari sini. Dengan cara kita mengelompokkan tadi ya, mengelompokkan per anak. Nah, ini yang persentase ini kita filter dari large to small ini. Nah, ini sampai yang nilainya 84 berarti sangat tinggi. Kita hitung nih. Kalau di sini 50, berarti kan 50 kurang 1, 49 anak. Motivasinya belajarnya sangat tinggi. Sementara seterusnya tinggi, dan yang 3 anak cukup tinggi. Nah, itu cara mengolah datanya. Secara sederhana ya, ini saya sampaikan. Lalu dari motivasi belajar tadi kan kita buat per indikator ya. Buat per indikator. Karena untuk mengukur motivasi belajar itu dibutuhkan indikator-indikator tertentu. Ada yang mau masuk. Nih. Nah, lebih gampang lagi dipahami kalau dibuat dalam bentuk diagram atau chart ya, atau apa ya, terserah grafik atau apa. Jadi kayak gini kan lebih gampang ya. Oh, motivasi belajarnya nih ada yang sangat tinggi, ada yang cukup tinggi nih. Berarti mungkin saya perlu mencari informasi lagi kenapa yang cukup tinggi ini permasalahannya. Nah, ini nanti yang jadi rekomendasi dalam penelitian seperti itu. Nah, untuk motivasi belajar, pertama dalam hal kedisiplinan mengikuti pembelajaran. Nah, di sini kita bisa lihat datanya bahwa 65% itu frekuensi tingkat kedisiplinan mengikuti pembelajaran sangat tinggi. Yang 29% itu tinggi dan 6% cukup tinggi. Ini bisa kita ukur dari hasil angket yang sudah mereka isi. Nah, ini kan saya bagi per indikator ya, yang warna biru, warna kuning, dan seterusnya. Ini. Nah, ini jadi yang ini adalah indikator tingkat kedisiplinan mengikuti pembelajaran. Untuk mengukur indikator ini ada beberapa pertanyaan, misalnya Anda selalu membantu kelancaran proses belajar yang berlangsung. Anda berusaha untuk tidak pernah absen saat pembelajaran. Nah, ada empat pernyataan ya yang harus direspon seperti ini. Dan hasilnya seperti itu. Nah, itu cara
mengolah data secara sederhana dalam penelitian kuantitatif ya. Jadi ingat, ada proses editing, lalu coding, lalu tabulating. Nah, coba nih sampai di sini saya ingin ada siswa yang mengulang kembali secara sederhana bagaimana tadi tahapan antara editing, coding, tabulating. Ada yang ingin berpendapat, silahkan. Secara sederhana tadi ya, menurut pemahaman kalian sendiri, dari mulai editing, coding, lalu tabulating. Silahkan, boleh dari IPS 1, IPS 2, atau IPS 3. Mungkin dari IPS 3, karena IPS 2 tadi sudah ya, IPS 1 juga sudah. Ada perwakilan dari IPS 3 menyampaikan pendapatnya apa sih tadi yang, atau bagaimana proses dalam editing, coding, tabulating menurut pemahaman kalian gitu, secara sederhana. IPS 3. Ini nggak ada perwakilan ya dari IPS 3 nih. Banyak nih ya harusnya. Apakah penjelasan saya sulit ya dipahami ya? Atau bagaimana? Halo, semuanya di sini masih ada? Ada, Pak. Ya. Gimana? Tolong dong direspon kalau ini sulit atau bagaimana, sehingga saya tahu gitu ya, mana yang perlu saya benahi gitu. Oke, kalau belum ada, saya coba untuk lanjutkan dulu ya, mungkin ya. Itu tadi kalau dalam penelitian kuantitatif ya, ada tiga langkah itu tadi, ada editing, coding, tabulating. Tapi sebenarnya selanjutnya yang lebih rumit itu dalam memasukkan ke program SPSS. Ya, jadi program SPSS itu lebih rumit ya, karena nanti kalau kalian sebagai mahasiswa dan menggunakan pendekatan kuantitatif dalam menyusun penelitian, itu harus itu tadi membuat data itu diolah dengan SPSS atau Statistic Package for Service Solution. Dan di situ kalian nanti akan menggunakan berbagai macam rumus dan sudah otomatis ya sebenarnya di situ. Itu. Nah, kalau dalam tahap penelitian kualitatif, langkah-langkahnya bukan seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau yang kualitatif ini karena tidak bisa diolah secara statistik, maka cara pengolahan datanya juga berbeda. Yang pertama adalah kalau dalam kualitatif itu ada namanya reduksi data. Jadi reduksi data itu gampangnya diartikan sebagai kita kayak mensortir, memilih, menyederhanakan jawaban, lalu mengorganisasi jawaban gitu ya, biar data yang kita kumpulkan itu fokus pada apa yang kita inginkan gitu. Kayak misalnya nih hasil wawancara ya, kita wawancara sama banyak orang, dan hasilnya kan tentu saja banyak ya, karena wawancara kan penjabarannya secara naratif. Tapi tidak semua keterangan dari informan itu kan bisa kita tampilkan dalam laporan penelitian. Karena tidak semua keterangan itu berguna untuk menjawab rumusan masalah. Maka dalam proses reduksi data, yang kita lakukan adalah bagaimana caranya agar data-data yang terlalu banyak itu kita sederhanakan sehingga sesuai dengan tujuan dari penelitian yang ingin kita lakukan. Misalnya nih ya, misalnya kalau kita wawancara sama orang kan nggak langsung bertanya ke pokok permasalahan ya, pada
awal-awal kan tentu saja kita menanyakan kabar, bagaimana Pak kabarnya, terus kegiatannya apa saja sehari-hari dan seterusnya. Jadi kayak mencairkan suasana ya, biar informan itu tidak tegang, tidak kaku gitu saat diwawancarai, sehingga suasananya menjadi lebih cair. Tuh. Tapi apa yang kita tanyakan tadi kan tidak berkaitan dengan tujuan penelitian, maka itu perlu ada namanya reduksi data. Nah, setelah data itu direduksi atau disederhanakan, maka langkah selanjutnya adalah data itu harus disajikan. Penyajian data itu tergantung sama kreativitas si peneliti. Bisa dibuat dalam bentuk matriks atau tabel-tabel itu ya, atau bisa dijabarkan per poin, atau bisa dijelaskan secara naratif. Penjelasan per paragraf itu ya terserah sama kemampuan atau kreativitas si peneliti ini. Ya ibaratnya saja kayak kita sebagai wartawan gitu ya, kita wawancara sama narasumber, tapi ketika jadi berita judulnya bisa macam-macam. Tergantung sama kreativitas si wartawan itu sebagai editor, sebagai penulis seperti itu. Lalu setelah disajikan data itu, langkah selanjutnya adalah verifikasi data yang merupakan kita menarik kesimpulan dari data-data penelitian itu. Ya, jadi kita memastikan bahwa data yang kita peroleh itu adalah data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Tuh. Ada beragam cara untuk memastikan data itu valid atau tidak. Kalau dalam penelitian kualitatif itu bisa dengan cara membandingkan metode pengumpulan data. Misalnya nih, saya tanya nih sama anak jalanan gitu ya, sehari kamu kalau ngamen dapat berapa ya? Terus dia jawab, saya biasanya sehari 1 juta. Nah, tentu kan, oh masa iya sih 1 juta? Kok gede banget? Kalau 1 juta semua orang pengen jadi pengamen dong, saya bilang, misalnya nih ya. Lalu saya mencoba untuk mengobservasi atau bertanya sama teman-temannya yang lain. Nah, kalau observasi saya kira-kira, kayaknya nggak mungkin deh dapat 1 juta. Berarti jawaban dari informan itu cukup diragukan. Nah, itu kalau membandingkan dua teknik pengumpulan data antara wawancara dengan observasi. Atau bisa juga dengan membandingkan dua jawaban dari dua informan yang berbeda, tapi katanya sama. Si A bilangnya dapat 1 juta, atau si B, nggak mungkin lah dapat 1 juta. Paling banyak dapat 100.000 misalnya. Nah, mana nih yang kita percaya nih? Berarti kita harus mencari informan lain sampai data itu benar-benar jenuh. Data jenuh itu artinya tidak ada informasi yang kembali berbeda atau tidak ada informasi yang baru. Selama masih ada informasi baru, berarti data itu belum jenuh dan harus dicari informan-informan untuk menjawab rumusan masalah itu. Nah, itu langkah-langkah bagaimana mengolah data dalam penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif. Sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan anak-anak, karena tadi di Google Classroom tidak banyak yang bertanya. Sampaikan pertanyaan di sini, apa yang kalian ingin ketahui lebih jauh, termasuk juga boleh materi-materi sebelumnya ya, dalam teknik pengambilan sampel dan seterusnya. Silahkan. Untuk semuanya saja ya. Ada yang ditanyakan? Belum ada? Atau ada yang ingin menyampaikan kebingungan gitu ya terkait dengan bagaimana, karena setelah ini prosedurnya adalah meneruskan penelitian kalian yang sudah dilakukan selama beberapa minggu ke depan sampai nanti ulangan akhir
semester ya, ulangan akhir tahun. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Pak, saya mau nanya, Pak. Boleh, silakan. Tadi yang di penelitian kuantitatif itu, Pak, itu yang dapat misalnya 84% sampai 100% itu tinggi, sangat tinggi, Pak. Itu dapatnya dari mana, Pak? Oke, Dihitung dari mana? yang ini ya, bentar tadi mana? Saya paham maksudnya. Yang ini kan? Ini kan? Yep. Nah, ini kita harus buat interval. Nah, pertanyaan yang bagus. Intervalnya ini dapat dari mana, Pak? Pertama gini. Pertanyaan yang saya ajukan ke kalian kan sebanyak 25. 25 pertanyaan ya, 25 pertanyaan. Yang mana masing-masing pertanyaan atau pernyataan yang harus direspon itu yang pilihan sangat setuju itu nilainya 5 dan sangat tidak setuju nilainya 1. Nah, untuk menentukan sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi, rendah, sangat rendah, pertama harus kita cari referensi. Untuk mengukur motivasi belajar itu kan yang pas ya memang sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi, rendah, sangat rendah. Itu untuk mengukur motivasi belajar kalau kita buat skala 5. Kalau kita berbeda ya dengan kita mengukur misalnya tinggi badan atau berat badan, itu kan sudah jelas ya, tidak abstrak. Kalau motivasi belajar kan masih abstrak, sehingga butuh indikator-indikator tertentu untuk mengukurnya. Nah, ini ada referensinya gitu ya. Kita cari referensi, lalu kita sebagai peneliti bisa juga kayak kita menyesuaikan dengan temuan di lapangan gitu. Kalau misalnya kita ingin buatnya 5 interval, berarti kita harus cari. Tadi kan pertanyaannya 25. Lalu nilai rendah itu kan atau nilai yang paling rendah kan 1 ya. Berarti kalau misalnya ada anak yang mengisi sangat tidak setuju semua, misalnya ya, kan nilai anak itu 25% kan, berarti. Iya kan? Berarti kalau 25%, nah ini saya buat dari 20 nih, dari 20. Dari 20 sampai 35, sampai 84 sampai 100. Ini biar intervalnya itu sama. Ya, biar intervalnya itu tidak jauh berbeda gitu ya. Ini kan 15, 15, 15, 15 dan seterusnya. Jadi tidak terlalu berbeda antara sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi, rendah dan rendah ini hitungannya sama. Nah, ini jadi dengan mempertimbangkan tadi nilai jawaban keseluruhan atau nilai jawaban paling minimum dan kita membandingkan dengan pilihan interval yang ingin kita buat. Kalau misalnya intervalnya cuma 3, berarti ya kita harus ubah ini. Kalau kita pengennya cuma sangat tinggi, lalu cukup tinggi, terus sangat rendah, berarti harus kita ubah. Yang sangat tinggi, yang tinggi ini kita masukkan ke sini, rendah ini masuknya ke sini, sangat rendah kita masukkan lagi ke bawah. Sehingga antara 3 dan 5 itu ya tentu saja berbeda dalam membuat intervalnya seperti itu. Itu ya jawabannya. Tadi dapat 25 dari mana, Pak? Yang minimal skornya itu kan tadi katanya Bapak 25 ya. Terus rentangnya itu 20 sampai 35% itu, Pak. 25 itu ngitung dari mana, Pak? Oke. Tadi kan pertanyaannya 25 ya. Ini nih, hitung ya, saya hitung. Pertanyaan yang kalian respon kemarin itu jumlahnya kan 25. 1, 2, 3, oh bentar, dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 kan? Kalau ada anak yang menjawab sangat tidak setuju semua. Nih, biar gampang ya. Kan ada jawaban sangat setuju, lalu setuju, ragu-ragu, tidak setuju,
sangat tidak setuju. Ini kan kalau kita buat kode yang sangat setuju ini kan nilainya 5, ini nilainya 4, nilainya 3, nilainya 2, nilainya 1. Kalau anak ini menjawab sangat tidak setuju semua dari 25 pertanyaan ini, berarti kan nilai maksimalnya nilainya 25 kan, nilai terendah. Nggak mungkin anak itu dapat nilai 15. Karena nilainya terendah aja jelas 1, karena dia harus dijawab. Paham nggak maksudnya? Paham, Pak. Ya, yaitu. Jadi nilai terendahnya 25, nilai tertingginya berapa? 100. Ya kan? Nilai tertingginya 100. 25 sampai 100. Rentangnya ada 75 nih. Rentangnya ada 75 antara ini. Berarti dari 75 ini kita harus bagi menjadi 5 tadi. Kita bagi 5. Kalau 75 dibagi 5 berapa? 15 kan? Benar nggak? Bener, Pak. Nah, 15 kan? Berarti biar ini pas 15, ya berarti 100 sampai 84. Oh, kebalik ya. 84 sampai 100. Ini kan rentangnya 15 nih. Sangat tinggi. Terus, agar jadi 84 berapa? Berarti kan 83 nih maksimal nih ya. 83 dikurangi 15 berapa? Tadi kalau intervalnya saya ke 68. Mana tadi? 68 ya. 68 ini menjadi tinggi dan seterusnya. Jadi intinya kita buat 15 skalanya karena perbedaan antara sangat rendah dan sangat tinggi tadi 75, berarti 75 itu biar kita bisa membuat dalam bentuk kategori sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi, rendah, sangat rendah, berarti ada 5, berarti 75 dibagi 5, 15. Jadi 100 ke 20 ini biar pas ya, makanya saya buat sampai ke 20, sehingga masing-masing ada rentang 15 poin. Seperti itu. Makasih, Pak. Udah, Pak. Paham ya maksudnya ya? Paham, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan silakan. Boleh seputar yang lain ya. Pengolahan data ini ataupun yang lain silakan. Kesempatan untuk bertanya tidak perlu malu-malu karena ya saya nggak mungkin ada gimmick kalau nggak ada ini feedback ya pertanyaan. Justru saya sangat senang ketika dikasih pertanyaan. Silakan, saya tunggu ya. Dari PS2, PS3. Ada pertanyaan? Saya mau nanya lagi, boleh, Pak? Boleh, boleh. Silakan. Seandainya saya membuat penelitian kualitatif nih, Pak. Nah, Ya. tadi reduksi itu maksudnya memilah-milah pokok pembicaraan gitu, Pak, yang akan kita sampaikan kepada narasumber. Lalu Begini. kita lihat, Pak. Ya, silakan. Dilanjutkan dulu pertanyaannya. Jadi tadi kan ada beberapa tahap gitu ya, Pak, dari reduksi data, kemudian penyajian matriks sampai verifikasi itu, Pak. Nah, berarti kalau ketika kita masuk ke reduksi itu berarti kita memilah-milah topik gitu, Pak, lalu baru kita sajikan atau gimana, Pak? Iya, betul. Jadi gini, misalnya nih ya, saya membuat rumusan masalah itu dalam penelitian itu, pertama misalnya, bagaimana persepsi anak jalanan terhadap penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dan LSM di Kota Surakarta. Berarti fokus variabel yang ingin saya tampilkan di dalam laporan itu kan persepsi anak jalanan. Lalu yang kedua, misalnya saya ingin membuat rumusan masalah mengenai apa kendala penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani anak jalanan. Berarti kan jelas sudah beda kan. Nah, ketika saya mewawancarai anak jalanan, berarti kan saya fokus kepada bagaimana pandangan mereka terhadap
persepsi mereka terhadap penanganan anak jalanan. Karena tujuan utamanya adalah saya ingin menggali informasi sedalam-dalamnya tentang bagaimana persepsi mereka. Nah, untuk bisa menjawab persepsi itu kan banyak sekali kan pertanyaan yang harus kita sampaikan kan. Dimulai dari, kamu seneng nggak sih kalau ikut-ikut pelatihan gitu? Kan ada pelatihan tuh anak jalanan tuh. Atau saya pernah dapat misalnya jawaban, seneng sih kalau dikasih duit gitu. Kalau cuma dikasih pelatihan aja, nggak dikasih duit, ya mending ngamen misalnya. Karena nggak dikasih duit, oh berarti ya memang orientasinya memang cari uang, anak jalanan itu bukan seneng-seneng gitu. Berarti profesi jadinya atau pekerjaan. Atau kamu pernah ditangkap Satpol PP nggak? Pernah, gimana dulu? Wah pernah tuh digebukin sama Satpol PP atau gini-gini lah. Berarti kan ketika mereka menjawab seperti itu, kita kan ingin menggali lebih jauh ya. Gimana tuh di sana? Wah, pokoknya ngeri deh dan seterusnya. Mereka menceritakan masa sedihnya dan seterusnya. Itu kan pandangan mereka. Sehingga kita sebagai peneliti kan untuk menuliskan di dalam laporan, oh ternyata persepsinya itu ada senangnya, ada sedihnya. Senangnya itu kalau begini, 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 begini. Sedihnya kalau begini, begini, begini. Nah, itu kan bisa kita buat dalam matriks tuh. Persepsi anak jalanan yang positif, ini. Kita buat dalam bentuk tabel ya. Negatifnya ini. Lah, lalu dari masing-masing item itu kita interpretasikan lagi menurut pendapat peneliti dengan mempertimbangkan data-data yang ada di lapangan. Seperti itu. Jadi reduksi data itu kayak mengelompokkan data-data biar sesuai gitu lah, biar sesuai. Oh, ini yang mau saya gunakan untuk membahas ini yang saya mau gunakan untuk membahas ini, yang intinya atau tujuan utamanya adalah bagaimana rumusan masalah yang sudah dibuat itu dijawab gitu. Penelitian tidak akan selesai selama rumusan masalahnya tidak dijawab atau belum ketemu informasi di lapangan. Itu namanya reduksi data. Maka kalau boleh saya katakan yang susah mana ngolah angket sama ngolah wawancara, ya susah ngolah wawancara. Angket itu kan tinggal kayak tadi saya kode-kode. Ini kalian isi tadi pagi misalnya ya, siang ini saya olah juga kelar. Kalau saya bisa ya misalnya saya paham bagaimana memasukkan rumus dan seterusnya. Intinya saya paham Microsoft Excel lah, atau saya paham program SPSS, bagaimana mencari simpangan baku, mencari seterusnya, saya olah gampang. Tapi mengolah wawancara, nah ini butuh keahlian, butuh kreativitas dari peneliti untuk sensitif terhadap apa ya yang ingin saya tampilkan di dalam laporan penelitiannya. Bisa saja misalnya hasil wawancaranya sama, dikasih ke orang berbeda, jadi dalam laporan penelitian hasilnya juga beda. Karena kemampuan orang itu untuk mengolah datanya juga berbeda, seperti itu. Itu namanya reduksi. Jadi kayak apa ya, mengolah lalu ya inilah kayak menyederhanakan data istilahnya. Tidak semua data itu perlu kita tampilkan. Itu Iren, jawabannya ya. Iya Pak, berarti dari situ tuh baru kita bandingkan antara positif dan negatifnya gitu Pak, dari verifikasi itu Pak. Iya, kalau verifikasi itu intinya kita memastikan data yang kita tampilkan dalam laporan penelitian itu sudah data yang benar gitu ya. Jangan sampai kita menampilkan dalam laporan sementara data itu hoax gitu loh. Misalnya ada isu berkembang, terus kita sebagai peneliti tidak punya sikap skeptis, nggak punya sikap kritis, kita nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang tidak akurat. Nah, berarti kan data yang kita tampilkan hoax kan, atau bohong, atau tidak akurat kan. Nah, jangan sampai kita memasukkan data-data yang seperti itu. Itulah fungsinya verifikasi atau validasi data kalau dalam penelitian kualitatif juga ya. Sehingga kalau kita memastikan bahwa datanya valid, baru kita bisa membuat kesimpulan. Tuh. Seperti itu. Kalau datanya tidak valid, ya sulit kita membuat kesimpulan. Karena kesimpulannya pun juga pasti tidak valid. Kalau data yang kita kumpulkan, ya cuma data main-main, bohong-bohongan ibaratnya lah kayak gitu. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Silakan ada yang lain?
bertanya boleh dalam berbagai hal. Oh ya, saya mencermati ya banyak siswa yang sebenarnya itu sudah sensitif terhadap isu-isu yang ada di lingkungannya dalam memilih topik penelitian. Jadi anak ini sudah mampu nih memilah, oh ini topik yang menarik, ini topik yang terkini nih, ini bermanfaat untuk diteliti. Tapi ya mungkin ada beberapa yang kurang sensitif terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita, sehingga topik yang dipilih itu topik yang terlalu umum atau terlalu luas, atau sebenarnya sangat tidak relevan dengan penelitian sosial gitu. Karena namanya saja kita kan kajian sosiologi nih, dan bunyi dari kompetensi dasarnya adalah penelitian tentang gejala sosial. Kalau kalian meneliti tentang misalnya apa ya, banjir, kalau yang diteliti faktor penyebab banjir berarti bukan penelitian sosial dong. Tapi kalau kalian meneliti tentang efek solidaritas ketika terjadi banjir, baru itu penelitian sosial. Jadi situasinya sama, yang dibahas sama, tapi kalau fokusnya beda jadi beda. Nah itulah pentingnya ya. Dan penelitian sosial ini gampang-gampang susah. Kita harus punya sensitivitas untuk memetakan permasalahan yang ada di sekitar kita itu. Lalu saya mencoba untuk memberikan apresiasi dan mengoreksi mungkin ya dalam menyusun rumusan masalah. Ada yang kebanyakan sih rumusan masalahnya masih abstrak gitu. Abstrak itu dalam artian kita akan kesulitan untuk menjawab rumusan masalah itu sendiri. Jadi kita yang membuat rumusan masalahnya, tapi kita nggak bisa menjawab rumusan masalah itu. Tuh. Makanya sangat penting untuk membuat rumusan masalah itu yang empiris gitu. Artinya kita merasa yakin atau bisa untuk menjawab rumusan masalah itu. Karena variabelnya jelas. Variabelnya jelas. Apa yang ingin kita teliti jelas. Misalnya nih rumusan masalah di angket tadi ya, bagaimana motivasi belajar siswa kelas 10 IPS dalam mata pelajaran sosiologi, jelas kan bisa diukur kan motivasi belajarnya. Tuh. Jadi membuat rumusan masalah ya sudah pernah saya sampaikan ya, gampang-gampang susah, harus sensitif. Nah, terus saya ingin tanya nih tentang teknik pengambilan sampel. Kemarin kan kalian sudah belajar ya, ada berbagai macam teknik pengambilan sampel, dari mulai yang non-random sampling dan yang random sampling. Begitu juga dengan yang teknik pengumpulan data. Ada wawancara, angket, lalu ada studi kepustakaan, ada observasi, dokumentasi. Nah, saya ingin tanya nih sama kalian ya, kalau seorang peneliti itu menggunakan metode wawancara dalam mengumpulkan data, kelebihan apa yang bisa didapatkan peneliti itu dengan menggunakan metode wawancara itu? Silahkan anak-anak menjawab. Seorang peneliti menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data. Kelebihan apa yang bisa ditawarkan oleh metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data? Nah, mesti pada banyak yang lupa ya. Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Saya belum mendengar suara IPS 3 ya dari tadi. Saya Pak mau mencoba jawab. Ya, silahkan Kamila. Untuk wawancara itu kelebihannya itu di mana peneliti dapat mendapatkan informasi yang jauh lebih dalam dan lebih akurat. Karena peneliti di saat itu menanyakan langsung kepada informan. Di mana kan kalau misalnya ditanyakan langsung bisa meneliti jauh lebih dalam tentang permasalahan yang sedang diteliti. Jadi hasilnya itu hasil yang dia dapat itu sampelnya itu jauh lebih akurat dibanding dengan cara yang lain. Oke, jadi intinya data yang dihasilkan lebih mendalam ya dalam penggunaan metode wawancara. Kalau kelemahannya, ada yang mau berpendapat apa kelemahan dari wawancara?
Yang mau menjawab, Pak. Boleh, silahkan. Baru mau ngomong. Yang cewek dulu siapa tadi? Saya, Stefania. Siapa? Sevanya? Ya, silakan. Ya, Sevanya. Ya, Pak. Untuk kelemahan dari wawancara itu yang pasti tidak cukup efisien. Juga memboroskan waktu karena untuk kita mewawancarai subjek tersebut tentunya kita harus menyediakan waktu luang, tenaga, juga biaya. Lalu jalan juga isi wawancara sangat mudah dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya. Jadi tidak bisa terhindar dari tekanan yang bisa mengganggu jalannya wawancara. Gitu, Pak, menurut saya. Ya. Jadi terintimidasi gitu ya mungkin ya si informannya ya, sehingga tidak dia mau ngomong ini tapi karena mungkin takut atau apa dia ngomong yang sebaliknya gitu. Itu bisa jadi ya. Benar ya tadi yang dikatakan oleh Kamila dan Alin ya, bahwa kelebihannya ya tadi lebih mendalam gitu ya. Kita bisa lebih tahu secara langsung keadaan yang kita wawancarai gitu ya. Tapi memang kekurangannya kurang efisien dari segi tenaga, waktu, biaya gitu ya. Terutama waktu dan juga dalam mengolah data. Karena wawancara itu harus kita ketik ulang gitu ya. Jadi hasilnya itu harus kita buat dalam bentuk catatan atau hasil wawancara. Kan harus kita ketik ulang ya. Kalau kita gampang bisa menggunakan Google Doc yang apa ya. Jadi saya seringnya ngetik sambil saya ngomong tapi dia ngetik sendiri. Ada juga aplikasi banyak di internet yang kalau saya udah males ngetik, saya tinggal ngomong aja, tinggal nanti saya edit. Tapi memang kelemahannya kadang ada sensitivitas yang berbeda. Saya ngomong apa, diketiknya di situ apa gitu. Nah itu memang kekurangannya. Kalau bicara tentang angket nih sekarang, angket. Apa ya kelebihan dari angket dibanding metode pengumpulan data yang lain seperti wawancara ataupun observasi misalnya? Silahkan berpendapat. Apa kelebihan dari metode angket dibanding teknik pengumpulan data yang lain? Pak, saya izin menjawab lagi. Boleh, silakan. Untuk kelebihan dari metode angket itu yang pasti tidak memerlukan kehadiran sang peneliti karena angket tersebut kan bisa langsung di-share melalui media-media seperti mungkin forum atau yang lain. Terus juga dapat menjangkau responden lebih banyak lagi, Pak, karena lebih mudah untuk disebarluaskan. Lalu tidak perlu banyak waktu untuk mengisi dari angket-angket tersebut dan lebih mudah dalam mengolah datanya. Oke, tepat sekali ya yang dikatakan oleh Halin ya. Jadi kalau wawancara itu harus hadir langsung gitu ya, ngobrol langsung. Wawancaranya juga harus datang langsung. Tapi kalau angket itu bisa diwakilkan. Tidak harus si penelitinya yang menyebarkannya. Jadi bisa lewat relawan atau dulu saya juga pernah jadi kayak freelancer gitu ya. Waktu biasanya survei-survei itu kan banyak surveyor yang datang ke kampus dan saya sebagai seorang yang mensurvei juga gitu ya, tanya sama ini. Jadi mereka yang bikin instrumennya, kita tinggal menanyakan instrumen itu. Itu kelebihan dari angket, jadi bisa diwakilkan. Lalu yang kedua, datanya mudah didapat, benar. Jadi lebih cepat dari segi waktu ya, terutama, dan lebih mudah diolah datanya kalau menggunakan angket. Dan tentu saja angket ini bisa menjangkau responden dalam jumlah yang lebih banyak kalau populasinya besar. Tapi memang ada beberapa kelemahan dari metode angket ini. Nah, kelemahannya apa? Ada yang mau berpendapat? Pak, saya mau berpendapat. Oke, Siva, silakan. Menurut saya, kelemahan metode angket itu, kalau misalkan ada pertanyaan yang tidak jelas, kita tuh nggak bisa nanya langsung sama penelitinya. Jadi menurut saya,
kita susah mendapat keterangan lebih lanjut dari sang peneliti, maksud dari pertanyaan tersebut tuh kayak gimana. Jadi bisa jadi kita berbeda paham sama penelitinya gitu, Pak. Oke, Itu menurut betul. saya. Ya. Ada lagi? Dari Siva itu tadi, tepat sekali. Dari teman-teman yang lain? Kekurangan metode angket dibanding metode pengumpulan data yang lain. Oke, ada Kamila, ada Vindi. Boleh Vindi, tadi Vindi telah keluar ya. Kamila, boleh silahkan. Untuk metode angket itu kekurangannya itu hasil dari angketnya itu hasil dari angket itu diragukan, Pak, kebenarannya. Karena kan banyak dari orang yang diberikan angket itu bisa aja menjawab secara tidak jujur, Pak. Jadi hasilnya itu bisa diragukan. Oke, ya hasilnya bisa diragukan ya, atau validitas datanya cukup diragukan. Selain kata Siva tadi, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bermakna ganda sehingga antara persepsi si peneliti dengan persepsi si responden itu berbeda. Maka itulah pentingnya membuat angket dengan menggunakan kalimat yang jelas, padat, singkat, dan tidak bertele-tele. Dan mengenai pendapatnya Kamila tadi, mengenai hasil angket yang diragukan, maka pentingnya dalam penggunaan verifikasi data. Nah, bagaimana caranya? Contoh nih ya, contoh kita memberikan angket kepada 100 orang. Nah, cara memverifikasi data bahwa angket itu benar-benar valid gitu ya, maka kita harus menghubungi kembali, misalnya kita hubungi kembali secara acak 15 orang ya, atau 20 orang. Karena kan biasanya mengisi angket itu meninggalkan nomor telepon ya, nomor telepon. Kita memastikan kembali menghubungi orang-orang yang sudah kita pilih secara acak tadi, menanyakan satu persatu identitas dan seterusnya, apakah benar menjawab ini dan seterusnya. Oh, kalau benar berarti angket itu valid. Jadi tidak perlu kita tanyakan ulang ya seluruhnya, tapi cukup mengambil beberapa sampel dari sampel. Jadi udah sampel, kita ambil sampel lagi untuk memverifikasi bahwa data yang mereka sampaikan itu data yang benar. Itu fungsinya dari verifikasi data. Lalu angket juga harus si respondennya ini jelas harus bisa baca tulis ya. Jelas tidak mungkin bisa kita gunakan untuk masyarakat yang terpencil yang dalam hal ini kurang berpendidikan, tidak bisa baca, itu juga jelas kurang. Lalu tadi kita tidak bisa memverifikasi benar salahnya jawaban dari responden. Datanya juga kurang mendalam. Itu kelemahan-kelemahan dari angket. Nah, satu lagi nih, saya ingin tanya tentang teknik pengambilan sampel. Kan ada banyak ya yang pernah kita pelajari, ada dari teknik random sampling, ada teknik purposive sampling, ada cluster random sampling, ada snowball sampling. Nah, saya ingin tanya dimulai dari teknik snowball sampling. Nah, coba yang masih ingat nih, dijelaskan kembali apa sih yang dimaksud dengan teknik snowball sampling? Atau boleh menjawab, Pak? Boleh. Saya izin menjawab. Kalau menurut saya teknik tadi snowball sampling itu digunakan untuk menjangkau sampel yang populasinya itu sulit ditemukan. Maksudnya itu kalau misalnya dari pemahaman saya sendiri itu, yang kita kalau misalnya nggak ketemu sama orang dalam, maksudnya orang yang satu komunitas atau satu populasi dengan orang itu, kita kan sulit untuk mengidentifikasi atau menemukan orang itu di tempat umum. Soalnya kayak ingin meneliti perantau, itu kan kita harus punya kenalan dari perantau itu sendiri. Kemudian ingin meneliti misalnya kaum gay misalnya, itu harus punya koneksi atau mempunyai kenalan dari orang yang satu populasi dengannya. Kemudian meneliti tentang security itu harus tahu dari kerabat-kerabat atau teman-temannya gitu, Pak, kalau menurut saya. Oke, jadi intinya
teknik ini digunakan ketika peneliti itu tidak benar-benar mengetahui siapa yang ingin dijadikan sebagai informan, ya intinya kayak gitu. Mereka tidak menguasai, si peneliti ini tidak menguasai medan atau area yang ingin diteliti, siapa yang ingin saya jadikan sebagai informan. Sehingga teknik snowball sampling itu kita mencari satu orang yang sesuai dengan kriteria yang kita ingin jadikan sebagai informan, lalu dari orang itu akan ketemu orang-orang lain, ya misalnya kita mau neliti tentang komunitas mobil klasik lah misalnya nih, kan kita nggak tahu ya siapa ya yang jadi anggota komunitas mobil klasik. Nah kita ketemu sama satu orang nih, ketuanya dulu, baru dari ketuanya itu, anggotanya si ini. Nah itu namanya snowball sampling atau bola salju. Ya, ketika kita, ya ibaratnya kalau kita luncurkan bola salju dari atas bukit, maka sampai di bawah, maka bola salju itu akan semakin besar. Nah, kalau teknik purposive sampling biasanya digunakan untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif atau kualitatif. Ada yang mau berpendapat? Teknik purposive sampling atau pengambilan sampel bertujuan. Itu biasanya dalam penelitian kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif, Pak. Bisa dijelaskan, Windy, alasannya? Purposive sampling itu digunakan untuk mencari sampel pada penelitian kualitatif, karena pada dasarnya itu sampelnya akan ditunjuk secara bertujuan. Jadi penelitinya itu sudah mengetahui jelas identitas dan kemampuan informan saat dia memberikan informasinya. Lalu juga dari tahu apa tujuan dari penelitian ini, informan dan peneliti keduanya tahu tujuan akhir atau hasil tujuan dari penelitian yang akan dilakukan, Pak. Ya, jadi tentu saja peneliti mempertimbangkan tujuan dari penelitiannya ya, dan dia sudah memetakan dari awal dalam penyusunan proposalnya ini, yang bisa menjawab rumusan masalah saya ini si A, si B, si C, si D, si E, dan seterusnya. Jadi si peneliti langsung menentukan siapa informan yang akan dijadikan narasumber nantinya. Berbeda dengan random sampling yang semua orang punya kesempatan yang sama dipilih sebagai sampel. Tapi kalau purposive sampling, ada kriteria-kriteria tertentu yang diyakini peneliti hanya orang itu yang bisa menjawab ini. Ya. Kayak misalnya kita mau meneliti di satu sekolah, tentu yang paling kompeten dan paling menguasai permasalahan di sekolah itu ya tentu saja kepala sekolah. Gitu ya. Kalau kita ingin lebih spesifik lagi tentang kurikulum pembelajaran di sekolah itu ya tentu saja wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kalau kita ingin tahu jumlah murid, berapa jumlah guru ya tentu saja kepala tata usaha. Jadi lebih spesifik dan orang itu sudah memetakan sesuai dengan tujuan yang ingin digunakan oleh si peneliti itu. Nah, itu dalam purposive sampling. Nah, satu lagi nih sebelum kita tutup. Apa perbedaan utama antara penggunaan stratified random sampling dengan cluster random sampling? Sama-sama acak nih ya, random, tapi satu stratified random sampling, satu cluster random sampling. Ini materinya sudah saya berikan ya, tinggal mengulang lagi. Ayo, anak IPS 1, 2, 3, dominan perempuan ya, yang laki-laki belum banyak yang berbicara. Saya mau coba jawab, Pak. Oke, Dava, silakan. Jadi perbedaan cluster random sampling dan certified random sampling itu, kalau cluster random sampling itu kan metode samplingnya di mana peneliti membagi populasi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kategori atau karakteristik yang natural, Pak. Sementara kalau misalnya stratified random sampling itu metode sampling di mana pengelompokan sampel ke dalam strata didapat melalui metode random sampling lainnya, Pak. Misalnya melalui systematic random sampling yang itu, Pak. Oke, satu dalam kelompok, satu bentuknya berstrata, itu menurut Dava ya, tepat sekali. Nah, sekarang coba deh, ada yang bisa memberi contoh secara sederhana nih. Oh, ini
kalau random sampling, stratified random sampling itu seperti ini loh. Kalau cluster random sampling itu seperti ini. Ayo, contohnya yang nyata gitu, biar lebih mudah dipahami. Silahkan, ada yang punya contoh? Menentukan random sampling dengan sistem stratified dan cluster tadi. Halo, belum ada. Sama-sama random ya, artinya masing-masing kan punya kesempatan yang sama. Oh, kayaknya Muhammad Hafiz mau ngomong. Ya, silahkan. Taruh, saya ada lupa dikit ya. Ya, tunggulah, saya ditunggu ya. Ayo, yang laki-laki jangan mau kalah ya sama yang cewek-cewek tadi kebanyakan cewek. Ayo, ada yang mau? Silahkan. Contohnya antara cluster random sampling dan stratified random sampling. Nah, mungkin saya tanya sendiri, saya jawab sendiri ya. Oke, ya, nggak masalah. Intinya gini, penggunaan stratified dan cluster itu tentu saja memperhitungkan karakteristik populasi di lapangan. Kalau populasi itu bertingkat, maka jelas penggunaannya adalah stratified random sampling. Ya, artinya harus secara berjenjang gitu ya. Misalnya nih, kita mau meneliti tentang kinerja karyawan di satu perusahaan. Sementara di perusahaan itu, karyawannya ada yang pendidikannya S3, ada yang S2, ada yang S1, ada yang SMP, SMA, ada yang SD. Berarti kan nggak bisa kita pukul rata dong antara kinerja karyawan yang SMP dengan kinerja karyawan yang S1 misalnya. Nah, kita mau membandingkan nih, berarti masing-masing tingkatan itu kita harus cari sampelnya. Oh, yang kita ambil nih sampel karyawan yang pendidikannya S1 ini, yang SMP ini, yang S3 ini. Tuh, lah. Kadangkala kita bisa menggunakan proportional random sampling dan tidak proportional random sampling. Misalnya nih, di perusahaan itu jumlah karyawan yang pendidikannya SMA ada 1.000 orang. Sementara yang S3 hanya 2 orang. Ya, berarti yang 2 orang itu bisa kita jadikan sampel semua tanpa perlu kita pilih lagi karena cuma 2 orang. Tapi yang dari 1.000 orang itu tentu kita pilih lagi. Jadi tergantung dengan bagaimana keadaan yang ada di lapangan. Itu kalau stratified random sampling. Intinya karakteristik populasinya bertingkat. Tapi kalau yang cluster random sampling, ini bukan tingkatan. Ya, tetapi dia bentuknya kelompok. Ya, misalnya nih ya, kalau kita mau mencari informasi terkait dengan bagaimana pandangan masyarakat terhadap calon presiden tahun 2024. Terus masing-masing kita mencari informasi berdasarkan agama misalnya. Karena agama di Indonesia ini yang Islam adalah 88% misalnya, dan Kristen Katolik sekitar 8% misalnya nih ya. Nah, berarti kalau cluster random sampling itu ya jumlah orang yang menjadi sampel harus sesuai dengan proporsi yang ada di dalam jumlahnya tadi. Jadi tidak secara bertingkat, karena agama kan bukan bertingkat ya, tetapi secara horizontal. Itu kalau cluster random sampling. Jadi menyesuaikan dengan karakteristik yang ada di lapangan. Nah, mungkin itu saja anak-anak yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya ya, untuk minggu depan itu berarti